Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Berakar dalam Kristus. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini, berakar dalam Kristus. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ketika kita berjumpa pertama kali atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin pada saat itu kita dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, mengalami kepenuhan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, lalu kemudian kita disembuhkan. Pada saat itu mengalami mujizat Tuhan sehingga kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah awal dari kekristenan kita, perjalanan kekristenan. Tetapi itu bukan merupakan akhir dari segala-galanya, dan kita sudah perfect menjadi orang Kristen, sudah tahu segala-galanya. Itu adalah awal dari perjalanan kekristenan kita, ya, menuju kesempurnaan bersama-sama dengan Tuhan, yang kita tidak tahu sampai kapan kesempurnaan itu tercapai. Tapi apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bukan berarti kita mengalami jamahan Tuhan, kita dilawat Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, itu sudah berakhir, ya. Dan kita sudah menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Belum tentu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Perjalanan kekristenan kita terus berlangsung seumur hidup kita, sampai kita menerima kehidupan kekal setelah kematian nanti. Ayat 7 katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi dengan kata lain, kita sebagai orang-orang Kristen di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita harus benar-benar berakar. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan itu dia hidup oleh karena akar. Akarnya menemukan sumber mata air, sumber makanan yang menjadi kekuatan bagi tanaman tersebut. Demikian juga kita berakar di dalam Kristus, artinya kita menerima kehidupan, sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber kuasa kita ada di dalam Kristus. Jadi semakin kita mengenal Kristus, semakin kita berakar di dalam Kristus, dan sudah barang tentu kita menjadi semakin percaya dan bertumbuh di dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, berakar di dalam Kristus artinya di dalam kehidupan kita bukan stuck. Kekristenan kita ada kehausan untuk merindukan hadirat Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Jangan sampai kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak punya keinginan untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan, ya. Kita harus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita sampai kita benar-benar berakar di dalam Kristus, dan pada akhirnya kita bertumbuh di dalam Kristus. Kita harus mengakui kuasa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, bukan kekuatan kita, tetapi Roh Allah yang membuat kita hidup sebagai anak-anak Allah. Pada akhirnya kita terus berakar di dalam Kristus. Selanjutnya dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Iman kita bukan hanya terbatas kepada mujizat yang kita alami, tapi lebih daripada itu. Iman adalah pengharapan akan janji-janji Tuhan, pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, bencana, pergumulan, maut sekalipun yang kita hadapi di hadapan kita, ya, kesedihan, pergumulan, perjalanan kehidupan kita, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Iman kita semakin bertumbuh ketika kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita, karena kita melihat dan membuktikan bahwa Allah sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita, menyertai kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Selanjutnya dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
kehidupan kita adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Kehidupan apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, membawa kebaikan buat siapapun yang percaya kepada Tuhan. Baik itu kita diberkati maupun kita mengalami masalah bencana di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia selalu mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Pada akhirnya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita patut mengucap syukur untuk segala keadaan, situasi apapun. Kenapa kita mengucap syukur? Karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Saya selalu berbicara tentang Tuhan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Bapak Ibu, tes ukur dari Tuhan menyertai kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke mall ya untuk belanja, sudah barang tentu Bapak Ibu tidak lupa membawa dompet. Pasti ada dompet. Dompet bukan hanya isi kartu kredit, KTP dan lain sebagainya, tapi terlebih lagi ada uang atau paling tidak debit card yang ada isi saldonya, Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika uang itu ada di dompet kita, kita merasa happy, kita merasa bahagia, kita bersyukur. Ya, karena apa? Ada uang dan kita bisa membeli apa saja yang kita inginkan. Tetapi apa yang terjadi ketika kita pergi ke mall? Tidak ada uang di dalam dompet tersebut. Rasanya kita enggan pergi ke mall. Ngapain pergi ke mall? Ya tidak ada sesuatu yang kita bisa belanjakan karena uang tidak ada. Ya, rasanya malas untuk pergi ke mall. Ya kalaupun pergi ke mall rasanya ngebetein, bosan pergi ke mall. Karena apa? Karena kita tidak punya uang di dalam dompet dan saldo di debit card kita tidak ada sama sekali. Ya, ngapain kita pergi ke mall? Karena kita tidak ada uang. Itu artinya kita percaya bahwa hidup kita harus disertai uang. Ya, uang itu yang membuat kita bahagia. Bapak Ibu, kita bukan menyembah bambu mamon, kita bukan bergantung uang. Hidup kita bergantung kepada Tuhan. Hidup kita disertai Tuhan, sama seperti uang. Kalau hidup kita tidak disertai Tuhan, maka apa yang terjadi? Sama juga kita ketika kita pergi ke mall tidak punya uang. Bete, bosan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Demikian juga ketika Tuhan tidak menyertai kehidupan kita, apa yang terjadi? Tidak ada damai sejahtera, ada kebosanan, kegalauan dalam kehidupan kita, frustrasi di dalam kehidupan kita, karena Tuhan tidak ada di pihak kita. Tetapi setiap orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bertumbuh, dia berakar, dan imannya semakin diteguhkan di dalam Tuhan, maka Tuhan menyertai kehidupannya. Pasti ada damai sejahtera. Sama juga seperti orang memiliki uang. Dia ke mall, dia akan bahagia. Dia punya keinginan apapun untuk membeli segala sesuatunya berdasarkan uang yang dimiliki. Tetapi kita bukan menyembah mamon, kita menyembah Tuhan. Tuhan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita harus terus berakar di dalam Tuhan, di dalam kekristenan kita, terus bertumbuh. Sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita hanya di dalam Kristus. Karena apa? Karena kita terus berakar di dalam Kristus. Maju terus, jemaat-jemaat Tuhan. Saya percaya semakin hari kita akan semakin bertumbuh, mengenal Tuhan dan mempercayai Tuhan. Kehidupan kita mengakui Tuhan selalu beserta kita. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu membawa kebaikan buat kehidupan kita. Pasti ada damai sejahtera dan sukacita di dalam perjalanan kekristenan kita. Shalom, Tuhan memberkati.